merasakan aman, nyaman, dan menyenangkan. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu nanti kalian harus mentaati. Nanti ada konsekuensinya, hukumannya di situ. Tujuannya itu kita membuat keyakinan agar kelas ini kita belajar, kita merasakan aman dan nyaman serta menyenangkan. Nah, tentunya sebelum pelajaran ini saya mulai, kalian memimpikan suatu impian. Kelasmu ini mau seperti apa? Ya. Nah, begitu juga nanti kita membuat keyakinan kelas. Keyakinanmu nanti mau seperti apa kelasmu? Ya. Kita mulai dari kelas impian dulu. Kemudian akan membagikan stick ini satu persatu. Silakan kalian isi masing-masing. Kalian mempunyai kelas idaman seperti apa? Kalian tulis di sini masing-masing. Bisa saya mulai? Ya, kalian bisa menuliskan kelas impian kalian di kertas sticky note yang sudah Umi bagikan. Kamu ingin kelas impianmu dalam materi reklame nanti seperti apa? Iklan nanti itu seperti apa? Kita akan menginjak pada materi baru. Sudah selesai menulisnya? Kalian boleh menambahkan impian kalian, kelas kalian di papan plano yang sudah saya sediakan. Silakan. Ya. Gantian. Siapa yang nulis teks? Coba diganti. Dan nanti kita paling dulu. Kami loh. Tapi orang itu kami.
tolong salah satu anak maju ke depan untuk membacakan kelas impian yang ditulis oleh teman-temannya. Dewa. Ayo Mas Dewa. Mas Dewa pengen membacakan yang mana? Coba dibacakan yang keras. Kelas impiannya seperti apa? Kelas impianku ingin menjadi lebih bersih dan nyaman. Ingin menjadi lebih bersih dan nyaman. Tempel di sini ya. Makasih Mas Dewa. Di sini kita mencari yang kata kuncinya hampir sama. Kelas impiannya ingin kelasnya bersih dan nyaman. Ada yang bisa membantu saya lagi? Ada yang bisa membantu saya lagi? Siapa? Ayo Rama. Coba Rama mencari kata yang hampir sama dengan menjadi kelas yang bersih dan nyaman. Ada tidak? Ada berapa? Lagi? Ada lagi Rama? Mungkin di sini? Tempelkan lagi di situ. Ada lagi Rama? Mungkin masih banyak. Dari 32 temanmu. Ya. Ada lagi, Ma? Coba dicermati. Ada yang mau bantu lagi? Mas Rama, cewek? Anggun. Anggun. Mana Mbak Anggun? Silakan Mbak Anggun. Selain kelas bersih dan nyaman, ada lagi nggak di situ? Selain kelas bersih dan nyaman, ada lagi nggak? Kalian menemukan tidak? Apa? Kelas yang tidak panas. Kelas yang tidak panas. Coba. Yang mana ditarik? Kelas tidak panas. Ada lagi yang hampir sama dengan ini? Di sebelah kirimu? Ada nggak perkataan kelas yang tidak panas? Kelas yang sejuk? Tidak ada, semua sama. Silakan kembali ke tempat Mas Rama, Mas Mbak Anggun. Terima kasih atas bantuannya. Nah, di sini kita simpulkan kelas impianmu adalah kelas impianmu adalah kelas yang bersih, indah dan nyaman. Ini adalah kelas impian. Kita sepakati, kita bermimpi kelas kita pada waktu pembelajaran harus bersih, indah dan nyaman sehingga pelajaran kalian yang kalian terima akan lebih menyenangkan. Oke, lanjut yang kedua tentang keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini tentang keyakinan kelas ini nanti? Misal,
saling menghormati dengan tenang. Belajar dengan sungguh-sungguh. Bu Nuni juga akan membagikan lagi sticky note ini untuk kalian, dan nanti kalian akan menempelkan di sini. Siap? Ya. Ling ada pesan masuk. Dimulai dari kelompok paling utara. Silahkan menempelkan keyakinan kelasnya di sini. Lanjut. 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 Saya minta tolong salah satu dari kelompok ini untuk maju membacakan keyakinan kelas. Ella? Hargai, disiplin, keyakinan kelas. Satu, saling menghormati. Dua, saling menghargai. Tiga, saling bergotong royong. Saling menghormati. Lalu saling menghargai. Lalu saling bergotong royong. Dari kelompok sebelah, ada yang mau mewakili untuk membacakan? Ya. Keyakinan kelas
berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, berkata yang sopan dan baik, menaati segala peraturan di kelas. Berdoa sebelum belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, berkata dari kelompok terakhir. Ada yang mau mewakili? Ayo, sudah. Boleh dibaca semua dulu, boleh dari pojok sana ke sini, boleh. Kira-kira kalau yang hampir sama, keyakinan kelasku. 1. Tidak ramai saat guru menjelaskan. 2. Menghargai guru yang sedang mengajar. 3. Mau berkelompok dengan siapapun jika ada tugas kelompok. mau berkelompok dengan siapapun. Malu? Tidak ramai? Malu? Mengerti guru yang sedang Mengerti guru yang sedang Ini adalah dari masing-masing keyakinan kelas, dari masing-masing tiap kelompok. Akan Bu Nuni urutkan per kelompok yang hampir mirip dengan kata-kata ini. Ya? Dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat, rata-rata adalah saling menghargai dan menghormati. Ada yang bisa membantu saya menulis di sini? Menulis di kertas putih ini? Akbar. Satu, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Ketiga, tidak ada mulie.
keempat, disiplin belajar. Kelima, belajar dengan sungguh. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk materi kita selanjutnya. Saya minta kepada salah satu dari kalian untuk membacakan, dan kalian semua harus menunjukkan apa yang sudah temanmu bacakan di depan. Siapa kira-kira yang mau maju ke depan? Silakan barisnya. Dipimpin teman-temannya untuk membacakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Satu. Saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Dua. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tiga. Tidak ada bullying. Tidak ada bullying. Empat. Disiplin belajar. Disiplin belajar. Lima. Belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, karena ini sudah kalian yakini dan sudah kalian sepakati, ada baiknya kalian bisa memberikan tanda tangan di sini semua. Silakan kalian maju satu persatu berurutan. Dari kelompoknya Mas Akbar dulu memberikan tanda tangan. Yuk, kelompoknya Ferry siap-siap. Kucing lanang diri. Kelompoknya Mas Pano. Kelompoknya Mbak Riana.
babi ning kucing ngomong yakin. Babi. Ya, ini adalah keyakinan dan kesepakatan kelas yang akan kita lakukan nanti ketika pembelajaran bahasa Jawa untuk materi kita selanjutnya. Terima kasih atas waktunya dan kita memulai dengan materi pelajaran bab 2 tentang reklame atau iklan. Bisa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Helga. Silakan duduk dulu. Apa kabarmu hari ini, Kak? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya? Baik. Kenapa kok wajahmu murung, Kak? Enggak apa-apa, Bu. Benar, nggak apa-apa. Gini, Kak. Kamu tahu kenapa Ibu panggil? Enggak, Bu. Benar. Iya. Kemarin saya dapat info kalau Helga kemarin sempat ada sedikit masalah. Bisa bercerita, Helga? Tadinya saya kesal, Bu, karena saya diganggu belajar. Padahal saya sudah sangat serius, Bu. Nah, apakah kamu diganggu belajar dengan berkata kotor? Itu jalan solusinya, Helga? Tidak, Bu. Oh, tidak. Kenapa kok seperti itu, Ga? Tadinya saya kesal, Bu. Saya keceplosan karena saya tadi tidak sengaja, saya sedang emosi. Nah, ini, Helga, meskipun kamu emosi, seharusnya kan tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Ya, Iya. kita itu hanya manusia biasa. Dan manusia itu kalau mendengar kata-kata kotor kan rasanya risih ya. Iya, Bu. Apalagi Allah juga benci kalau makhluknya itu sering berkata kotor. Iya. Ya. Nah, di sini saya tidak akan mempermasalahkan itu, Nak. Kalau kamu sudah berpikir, sudah tahu kalau itu salah. Yeah? Iya, Nah, Bu. sekarang kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Tentunya kamu punya alasan toh, kenapa kamu melakukan itu. Iya. Iya. Terus, karena kamu punya alasan merasa tidak dihargai dalam mengerjakan tugas itu, bukan? Iya, Bu. Sekarang saya tanya, Hilga masih ingat keyakinan kelas kita? Masih ingat, Bu. Masih. Masih percaya dengan keyakinan kelas kita? Masih. Coba tunjukkan di mana, Hilga, keyakinan kelas yang dulu sudah kita sepakati itu. Kita harus saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya, Bu. Kita tidak boleh berbicara kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik dengan sesama. Nah, itu Helga tahu. Sudah bisa mendetail menyatakan kayak salah satu dari keyakinan kelas kita seperti itu, ya. Apakah kamu dengan berkata kotor itu menghormati dan menghargai orang lain, Helga? Tidak, Bu. Tidak. Sekarang, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Saya minta maaf, Bu. Cuma sekedar minta maaf? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, oke. Tak pegang lo ya janjimu itu. Iya, Bu. Kamu janji sekarang tidak akan mengulangi lagi dengan berkata kotor. Nah, sekarang gini, tadi kan ada masalah dengan Bimo. Bimo sudah minta maaf sama Helga? Sudah, Bu. Nah, Helga juga sudah memaafkan Bimo? Sudah, Bu. Gitu ya. Oke, nanti kita diskusi lagi bareng-bareng di kelas. Kita meyakinkan lagi keyakinan kelas kita. Nah, sekarang silahkan Hilga kembali ke kelas. Masih ada pelajaran lain, Hilga? Masih, Bu. Ya. Boleh sekarang Hilga kembali ke kelasnya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama.
Hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tika. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP 1 Mauspati yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Wahyu selaku Wakahumas. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mauspati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir meluangkan waktu mengikuti kegiatan pengimbasan dan pemahaman budaya positif dan praktik baik. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan kegiatan siang ini akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kedua, doa, 3. Sambutan, 4. Pengimbasan dan pemahaman budaya positif, dan yang kelima adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, mari kita buka kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara dapat berjalan lancar, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Bapak Sugianto. Kami persilakan. Sana mohon Pak, di sana aja, di barat aja apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya kita berdoa. Mudah-mudahan
apa yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu aksi nyata modul 14 budaya positif, pengimbasan pemahaman budaya positif dan praktek baik Ibu Nuni Wijayanti SPD betul-betul mengimbas pada kita semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua khususnya dan pada anak-anak sekali nanti kita di proses pendidikan kita. Kita seraya berdoa memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita semua. Ridhi doai al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan nikmatu wasilah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ru'ana wa sujudana wa khumudana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa syihatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin alaina fi sakaratil maut wa 'inda hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridaya al-Fatihah. Ya karena budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMP 1 Mauspati yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wahyu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena rahmat hidayahnya lah pada siang hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa mengikuti diseminasi yang diadakan di SNESTI, yaitu oleh Bu Nuni, untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf Bapak Kepala Sekolah ada dinas luar, sehingga kami menyampaikan pesan-pesan beliau. Salah satunya yaitu di SNESTI alhamdulillah untuk GP sudah ada 5, untuk CGP-nya 3 plus ada lagi angkatan yang baru lagi sekitar 4 orang. Alhamdulillah untuk di SNESTI CGP maupun GP-nya alhamdulillah banyak. Mudah-mudahan beliau-beliau di sini membawa angin yang segar kepada SNESTI, bisa mengimbaskan
apa yang beliau peroleh di dalam proses pembelajaran beliau yang luar biasa. Saya mendengarkan di sini dibilang keluh kesah, ya keluh kesah, dibilang bukan ya bukan, tapi kita mensupport, bersemangat. Tugasnya banyak sekali, tapi yang penting pokok jaga kesehatan sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, demikian untuk Bu Nuni pribadi, karena hari ini diseminasinya Bu Nuni, mudah-mudahan apa yang akan dipresentasikan nanti budaya positif dan praktek baik bisa mengimbaskan kepada kami semua yang belum masuk CGP. Semangat, yang penting pokoknya jaga kesehatan dan semangat 45. Mudah-mudahan nanti proses untuk GP-nya lancar, dimudahkan oleh Allah dan lulus dengan baik. Begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti hari ini yaitu pengimbasan dan pemahaman modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Nuni Sriwijayanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya Bapak Ibu ya? Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.4, baiknya kita berpantun dulu ya. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian di siang yang cetar sekali ini. Ke Jakarta kita cari roti buaya. Hai semua, salam dan bahagia. Mau es briking? Mau? Boleh? Kita nyanyi aja ya? Oke, Pak Gun, kita berdiri dulu sambil goyang? Boleh. Wah, kita beda lagi Bu, ini lagunya bukan kita bergoyang-goyang, tidak. Oke, mulai ya. Yuk. Lagunya Cikini ke Gondang Dia. Kalau hari ini aku sakit gara-gara dia, nah, jangan salahkan aku loh ya. Cikini ke Gondang Dia, hari ini kita belajar bersama. Cuci kampek, lagi malaya, meskipun capek hatiku bahagia. Ke Jayapura, hari belajar penuh dengan bersama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi kita berdoa. Ke Gondang Dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Ke Jayapura, hari belajar dengan penuh semangat. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Wow, semangat sekali ini SPK-nya. Cikini ke Gondang Dia. Aku capek tapi hatiku tetap bahagia. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya modul 1.4 dengan tema budaya positif. Pemahaman dan pengimbasan pemahaman budaya positif dan
Sebelumnya saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, adakah yang sudah melakukan hal-hal yang baik di sekolah kita? Ada. Tentunya Bapak Ibu semua sudah melakukan hal-hal yang baik, sudah melakukan budaya positif yang setiap hari sudah kita lakukan. Nah, budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif. Contoh semisal, kita tiap pagi selalu menyambut murid-murid kita di depan. Mereka salim kepada kita maupun membaca odos, one day one sentence. Itu adalah kebiasaan baik kita. Itu sudah kita lakukan setiap hari berulang-ulang terus, akhirnya membudaya kepada anak. Tujuannya di sini apa? Ini adalah menumbuhkan karakter anak. Karakter anak yang diharapkan sehingga menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam budaya positif ini nanti ada yang disebut dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia itu sendiri, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum menginjak ke hal yang lain, kita mulai dulu dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selama ini kita mungkin belajar hanya kita, murid fokus kepada kita. Tetapi dengan adanya perubahan zaman, kita harus melakukan paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Mereka belajar sesuai dengan kodratnya. Kita mengenal di sini kodrat alam dan kodrat zaman. Mereka belajar sesuai dengan minat bakatnya dan sesuai dengan tingkat umurnya. Nah, tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi ketika kita menemukan minat bakat mereka dengan tingkatan umur, anak kecil umurnya masih 4, mungkin kita menemukan dia berlatih menggambar. Mungkin menggambar coretannya masih acak. Sesuai dengan tingkatan umurnya nanti dia akan bisa menemukan, oh aku bisa menggambar dengan baik. Akhirnya ketemu dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, Bapak Ibu mungkin mengenal profil pelajar Pancasila ini 6 dimensi ini? Yes. Sudahkah Anda mengenalnya? Yeah. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkebinekaan berubah, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, kira-kira ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan kepada saya contoh dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Monggo Bu Wahyu. Sebelum kita pembelajaran, mohon arahan nanti kalau memang salah diluruskan ya Bu Nuni. Menurut saya di SMP kita di Snesti itu sebelum pembelajaran itu selalu ada pembiasaan untuk berdoa, terus pembiasaan membaca kitab suci baik itu yang Islam maupun yang nonis. Nah itu menurut kami adalah salah satu beriman, merupakan perwujudan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berakhlak mulia itu
anak-anak mungkin saling membantu jika temannya mengalami kesulitan. Ya, Nah, itu salah satunya. Demikian dari saya tentang dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Iya, itu adalah salah satu contoh kita. Anak-anak kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Melakukan doa pagi, pembiasaan membaca Al-Quran setiap pagi, dan saling tolong menolong terhadap temannya jika mengalami kesulitan. Jika berkebinekaan global, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu? Iya, mau Bu Titin? Sebagai wujud profil pelajar Pancasila yang berdimensi kebinekaan global, setiap tanggal 3 kita memakai baju adat daerah yang disosialisasikan dan sudah dilaksanakan, baik guru dan siswa atau peserta didik memakai baju adat. Jadi mereka memakai baju adat dari seluruh Indonesia yang mereka miliki. Itu diantaranya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang mau menambahkan? Di berkebinekaan tunggal ika, di berkebinekaan global, ini kita memang setiap tanggal 3 kita sudah memakai baju adat. Itu adalah salah satu contoh kebinekaan global. Yang bergotong royong, Bapak Ibu, sudahkah ada di sekolah kita? Banyak. Ada yang bisa menyebutkan? Monggo Bu Win. Nggak pakai mic, nggak apa-apa. Baik Bu, untuk profil pelajar Pancasila dalam mewujudkan dimensi bergotong royong di Senesti, di sekolah kita ada program yang di kelas dari hal yang kecil, yaitu jadwal piket. Anak-anak dengan tertib menyadari kewajibannya mewujudkan kebersihan yang ada di dalam kelas. Untuk yang lebih luas, untuk lingkungan, sekolah kita punya program Kurasaki itu dengan gotong royong ya, mengurangi sampah di sekolah kita. Ya. Jadi kita sampah-sampah di sekolahan kita kalau bisa sudah harus bisa diminimalisir. Yang kreatif, bagaimana yang kreatif? Adakah yang bisa memberi contoh yang kreatif? Anak-anak bisa monggo Bu Dewi. Untuk profil pelajar Pancasila dimensi kreatif ini saya memberikan contoh ke anak-anak. Itu tiap pagi anak-anak mungkin menampilkan aksi pagi berupa menunjukkan bakat minat anak. Kemudian di dalam pembelajaran itu membuat kesepakatan kelas, mungkin itu. Demikian, Bu Nuni. Sekarang pendengaran kritis dan mandiri. Satu lagi. Kita gabung antara pendengaran kritis dan mandiri. Monggo Bu Sri. Berdiri juga boleh kok Bu. Kalau bernalar kritis itu, kalau di kelas misalnya anak-anak itu punya ide-ide cemerlang untuk mencari solusi dalam KBM, misalnya begitu. Dan anak-anak mandiri sekali ya Bu ya, mengenai anak-anak mandiri sekali, suka menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan kadang kita sendiri juga lupa ya Bu ya. Aku sendiri juga gitu soalnya Bu Ci. Oke, next. Di sini paradigma yang baru itu ternyata ada stimulus respon atau pandangan tentang dunia. Bagaimana bila kita itu pengen membuat kemajuan, sedikit-sedikit mengubah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita dulu. Ubahlah bagaimana cara Anda melihat dunia ini. Kalau biasanya kalau di stimulus
respon tentang dunia, itu kita yang hanya bisa melihat. Tetapi sekarang tentang teori kontrol tentang dunia, tetapi kita bisa melihat perubahan yang ada. Nah, stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Ini adalah versi stimulus respon tentang dunia. Di sebelah kanan adalah teori kontrol tentang dunia. Di mana dalam stimulus respon, realitas kita, kebutuhan kita hari ini sama. Hari ini saya dengan Bapak Ibu semua merasakan hal yang sama. Saya haus, Bapak Ibu mungkin saya berpikiran juga gitu. Bapak Ibu semua yang ada di sini haus, merasakan ngelak, panas, soalnya seperti itu. Ternyata pada teori kontrol tentang dunia, kebutuhannya berbeda. Kalau saya merasakan haus, ternyata Bapak Ibu di sini ada yang merasakan lapar. Bukan begitu? Jadi kan berbeda pandangan kita. Aku nggak bisa disamakan. Bapak Ibu ternyata punya pandangannya berbeda. Aku yang ngerasakne luwe saiki. Nggak bisa disamakan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hari ini pandangan saya, wah enak iki ketoke ngombe es teh nang enak seger. Ternyata gambaran orang itu tidak. Paling enak dino iki aku ngombe es oyen. Wah, mantap. Nah, jas ya Pak ya. Nah, kita di stimulus respon ini mencoba agar orang berpandangan sama dengan saya. Gak enak Pak nawan-nawan itu minum es oyen itu gak enak, paling seger minumnya es teh. Tak pekso terus seperti itu. Ternyata nggak bisa di teori kontrol ini. Kita itu yang harus memahami pandangan orang tentang dunianya. Jadi aku itu harus memahami, oh ternyata Pak Kun memang maunya es oyen itu terus, nggak mau es teh. Es teler nanti jadinya. Nah, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan semua perilaku itu meskipun baik atau buruk, dia itu mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa Anda kontrol, tetapi Anda itu loh yang bisa menentukan hidup Anda sendiri, bukan orang lain. Itu dalam pandangan dunia. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir kita kalau menurut stimulus respon itu adalah menang dan kalah. Sedangkan teori kontrol tentang dunia adalah berpikirnya menang dan menang. Win-win, nggak ada win-lose, nggak ada. Itu dalam paradigma perubahan baru ini yang harus dirubah dari stimulus respon tentang dunia, tentang diri kita, cara pandang kita, menjadi teori kontrol tentang dunia. Kita memandang dunia itu secara luas. Yang kedua, disiplin positif. Di sini ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat murid itu disiplin? Apakah kepala sekolah, guru, orang tua murid, atau murid sendiri yang dapat mendisiplinkan murid? Mengapa? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Kalau di sini, kalau kita melihat dari 3 pertanyaan ini, bagaimana cara membuat disiplin murid menjadi disiplin? Kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, apakah pertanyaan kedua, apakah kepala sekolah, guru, orang tua, atau murid sendiri yang dapat mendisiplinkan murid? Bisa juga, karena semua berawal dari diri kita sendiri. Terus siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Kalau di sini kira-kira siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Anaknya sendiri dengan pemangku sekolah. Disiplin sendiri merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri
untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai yang kita hargai inilah yang dinamakan dengan nilai kebajikan. Sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dalam setiap individu, yaitu yang ada dalam nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Bagaimana kita mau merdeka, bagaimana kita mau berhasil kalau kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Jadi yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya itu tetap diri kita sendiri. Penguasa lain mendisiplinkan diri kita, demikian harus ada di dalam suasana yang menjadi suasana yang merdeka. Ini adalah contoh disiplin yang ada di sekolah kita. Kemarin kita mengadakan kegiatan P5 di TPA tempat pembuangan sampah. Sebelum kegiatan itu dimulai, kita melakukan berdoa dulu. Yang kedua adalah mengikuti upacara bendera. Nah, ini 3. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Di dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita mesti mempunyai 5 komponen ini. Bertahan hidup, behavior, kesenangan, happy, cinta dan kasih sayang, love, be and beloved, penguasaan, dan yang terakhir adalah kebebasan, freedom. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa disebut kebutuhan bertahan hidup? Ini adalah sifatnya fisiologis. Kita harus bertahan hidup misalnya tentang kesehatan. Biar kita sehat itu bagaimana? Rumah, makanan, tempat kita berlindung. Komponen psikologis juga termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup sehingga kita akan mempunyai perasaan yang aman. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, perasaan kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, mencintai dan meliputi kebutuhan tentang hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa menjadi kebutuhan satu kelompok. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, kelompok, dan di mana saja kelompok kita tergabung. Penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Kebutuhan ini berhubungan dengan untuk mencapai sesuatu. Ini loh, aku mampu. Nah, itu termasuk dengan kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap paling berharga dalam dirinya. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui dan dihormati. Dan keinginan ini untuk meninggalkan suatu pengaruh yang ada di sekelilingnya. Dia butuh pengakuan di sini. Kebebasan, ini adalah kebebasan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan diri hidup seseorang. Nah, anak-anak itu mempunyai kebebasan yang tinggi karena mereka bergerak ke sana kemari. Beda dengan kita, mungkin gerak kita sudah agak lambat. Kalau anak kan butuh bebas. Itu makanya mereka suka mencoba hal-hal yang baru. Terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Mereka senang untuk mencari biar mereka tertawa, bergembira, bermain. Ini adalah kebutuhan dasar yang tinggi biasanya. Mereka bisa menikmati apa yang mereka lakukan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Contohnya mungkin dalam pembelajaran kita melakukan permainan, anak-anak itu akan lebih
senang. Mereka senang. Oh iya, menarik sekali ini. Kelihatannya tegang banget tuh Bapak Ibu. Breaking lagi ya. Ya. Mari kita breaking lagi yang kedua. Ini semua. Ayo, kita bergoyang dulu. Kalau ini bergoyang, tadi ke Gondagia. Waktunya pemanasan ini. Kita kembali lagi ya. Oke, kita ke motivasi perilaku manusia. Ini adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar. Ini adalah motivasi kita. Sadar nggak sadar kita bisa melakukannya dengan tujuan tertentu. Nah, ada 3 di sini. Ada motivasi eksternal, internal, dan internal tujuannya untuk menuju disiplin positif. Kenapa mau eksternal? Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang kita juga memberi hukuman kepada murid kita kan. Mereka memberi, aku menghindari hukuman itu, kita menghindar aja. Itu adalah motivasi dari mereka, anak-anak. Terus yang kedua, internal. Itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid dengan motivasi ini akan selalu bertanya, kalau saya melakukan itu nanti dapat apa Bu? Dapat ribet apa Bu? Benar apa enggak? Ya. Pak Kun jawab soal, tapi nanti ribetnya ini ribetnya permen. Itu kan Pak Kun? Ya. Itu adalah motivasi internal dari anak-anak sendiri. Tujuannya, aku lek nglakoni iki aku oleh opo? Lek terima oleh ngene Pak, kecil gak sido wis. Ada yang mereka inginkan.
Nah, motivasi internal dengan tujuan disiplin ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mereka akan melakukan motivasi yang orang lain mereka lihat, oh ternyata ini bagus ya, tak jalankan, tak amati seperti ini ya. Nah, di disiplin di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ada hukuman, ada penghargaan. Ya kalau hukuman, anak itu akan merasakan tidak nyaman. Kan kalau sudah dihukum kan merasakan nggak nyaman. Aduh, aku dihukum ya karo Bu Hani suruh nulis 100 kali di lembaran. Nah, menyakitkan, takut, memaksa, menjadi murid rendah diri, dan mereka berusaha menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum. Terus yang kedua ada penghargaan. Di sini sifatnya tidak efektif. Mereka merusak, menimbulkan rasa iri. Si A dapat segini, aku kok nggak dapat ya? Padahal kira-kira sama. Tapi ternyata mereka ada beberapa hal yang Bapak Ibu guru mesti gini, aku ngasih itu reward karena ada sesuatu. Bukan begitu? Terus yang kedua, dengan penghargaan itu mematikan kreativitas. Dan kita menghukumnya dengan sistem ranking. Merampas hak dan dengan menghargai dirinya. Bagaimana cara menanamkan disiplin positif pada murid? Kita akan melakukan restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri di sini ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Contoh kasus, jika siswa datang terlambat, ada Bapak Ibu mungkin ya beberapa siswa yang sering melakukan itu. Nah, hukumannya guru itu kalau menghukum siswa mengelilingi lapangan basket. Guru marah, akhirnya murid menjadi takut. Terus konsekuensinya mungkin guru memberikan konsekuensi masuk setelah ganti pelajaran. Ketika ada yang terlambat, sudah kamu tunggu dulu di luar. Nanti setelah jamku kamu gak boleh masuk. Itu adalah konsekuensi. Sehingga di sini guru tegas pada siswa untuk menghormati peraturan. Di dalam restitusi, guru nanti akan menanyakan keyakinan kelas untuk membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan konstitusi kita melaksanakan restitusi itu tadi. Nah, di sini ada controlling. 5 posisi kontrol dari restitusi. 1 adalah penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 kita sebagai teman, 4 sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, mungkin kalau dulu zaman kita kecil SD, SMP, zaman tahun 90-an, 80-an, saya masih sering mengalami ini. Menggunakan hukuman fisik dan verbal. Ya, peraturannya itu mesti diginikan. Jangan diulangi lagi. Kamu itu selalu. Ini adalah sebagai seorang penghukum.
merasa dirinya bersalah. Contohnya gini, hari ini aku kecewa banget deh sama kamu. Kenapa kamu ulangi lagi? Seakan-akan anak itu, oh dengan kata-kata aku kecewa hari ini, aku kecewa, anak sudah merasa, oh aku hari ini membuat salah kepada bapak atau ibu guru. Terus yang ketiga adalah teman. Tidak akan menyakiti muridnya, namun mengontrol dengan persuasi. Mengajak murid itu untuk kita berbicara secara pribadi. Tapi tidak menjadikan murid itu menjadi ngelama atau ngelunjak loh ya. Nanti seakan-akan kalau di luar dia sudah karena kita berteman terus manggilnya malah gini, nih nuni. Nah, tetap dia harus bisa menghormati kita. Yang keempat adalah pemantau. Meskipun anak berbuat kesalahan, kita adalah bertanggung jawab atas siswa yang kita awasi. Sehingga seorang guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Nah, terakhir ini adalah manajer. Ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, di sini saya ada kasus. Coba tolong dicermati sebentar. Kira-kira aku ada di posisi yang mana ya ini? Ada di posisi mana ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ini adalah 5 kontrol posisi kita. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Di posisi pertama, kasus pertama tadi, Anton tidak mengerjakan PR, gurunya marah. Anton, karena kamu nggak mengerjakan PR, sekarang kamu harus menulis. Nah, itu kira-kira ada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum. Iya benar, di posisi penghukum. Hebat. Yang kedua, coba diamati lagi. Anton. Anton lagi. Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, posisi yang kedua tadi. Anton, kamu nggak kerjakan ya? Belum Pak, kamu itu sudah buat saya kecewa. Kira-kira ada di posisi mana Bapak, Ibu? Membuat rasa bersalah. Next, ya. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Nah, kita kan teman, tos dulu ya. Berarti apa? Iya, posisinya dia menjadi seorang teman. Video yang keempat. Ya? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak.
Saya catat loh, sudah 3 kali loh kamu nggak mengikuti pelajaranku. Pemantau. Terakhir ini, aku sebagai apa ya? Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Kira-kira hari ini kita ada di posisi mana ya Bu ya harusnya kita? Sebagai penghukum? Kalau Pak Gianto mau penghukum aja deh. Sebagai pembuat rasa bersalah? No. Sebagai teman? Yes. Sebagai pemantau? Bisa. Sebagai manajer? Oke, jadi kita di sini harus bisa memposisikan diri kita ke anak-anak itu menjadi teman, menjadi pemantau, dan juga sebagai manajer mereka atas kesalahan yang mereka buat. Nah, terakhir ini adalah keyakinan kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran Bapak Ibu, ada baiknya kita membuat keyakinan kelas dulu. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Agar murid merasa aman dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Itu yang harus kita buat, keyakinan atau kesepakatan kelas dulu. Nah, kenapa dibuat keyakinan bukan peraturan? Karena ini biar muncul motivasi diri siswa, anak, untuk melakukan apa yang sudah mereka yakini, sehingga mereka tahu sanksi apa atas yang mereka perbuat. Nah, keyakinan ini bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan biasanya lebih rinci, konkret, semua dijabarkan. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan universal dan dibuat dalam bentuk yang positif, tidak terlalu banyak sehingga anak itu mudah ingat dan semua warga kelas bisa mengikutinya. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Di sekolah kita sudah ada peraturan kelas, dilarang menggunakan HP saat pembelajaran. Dilarang mengobrol sendiri saat diterangkan guru. Dilarang makan dan minum di dalam kelas. Keyakinannya apa? Biar kelas itu menjadi tenang, belajarnya menjadi nyaman. Di sini disepakati bahwa kami, guru dan murid harus saling menyayangi. Terus murid lebih semangat dalam belajarnya. Dan yang terakhir adalah murid lebih peduli kepada teman-teman. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, kita tanda tangan semua itu dalam satu lembaran kertas untuk disepakati bersama-sama. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang ada di sekolahan kita. Datang tepat waktu, memakai seragam aturan sekolah, bijak dalam penggunaan HP, aktif dalam belajar, salam dan sebelum pembelajaran, berdoa, menjaga kebersihan, piket kelas, dan bertoleransi. Ini rata-rata di kelas-kelas kita di Senesti, keyakinan kelas rata-rata seperti ini. Nah, yang terakhir ini adalah restitusi. Ini adalah segitiga proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini adalah tujuannya biar anak-anak bisa melakukan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Restitusi di sini
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Nah, ciri restitusi seperti tadi yang di depan sudah saya katakan, bahwa ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Dan ini bukan tawaran, namun harus dipaksa. Yang keempat adalah menuntun agar dia bisa melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Mana yang paling baik dan berfokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah segitiga restitusinya Bapak Ibu. Ada menstabilkan identitas, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu, murid, itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Tentunya anak itu melakukan kesalahan ada tujuannya. Tujuannya apa dia melakukan kesalahan itu? Iseng, pengen mencari perhatian. Itu yang harus kita validasi kebutuhannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, tentunya kita tahu nilai apa yang sudah disepakati dari yang mereka lakukan. Ini adalah contoh kemarin waktu ini adalah kemarin di kelas saya, anak melakukan kesalahan dengan menggoda temannya yang lagi serius mengerjakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat duduk, Bim. Kak sini. Gimana kabar hari ini, Nak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bim, kamu tahu nggak? Kamu tak panggil ke sini karena apa? Nggak tahu, Bu. Benar. Iya, Bu, nggak tahu. Benar. Kemarin ada kejadian apa di kelas? Saya mau ganggu Hilda saat membuat tugas, Bu. Kenapa kamu kenal? Ya, pengen bercanda aja gitu, Bu. Ini adalah stabilitas identitas kita. Menanyakan dulu ada apa, masalah apa yang terjadi, kenapa anak itu. Terus Hilda sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, di posisi itu kamu ada masalah? Iya, Bu, saya tidak sengaja. Saya hanya ingin bercanda kemarin. Ini, Bu Noni di sini tidak untuk mencari siapa yang salah. Ini adalah validasi tindakan. Kita tidak mencari masalahnya seperti apa, tapi kita mencari solusinya. Kamu mesti punya alasan toh, kenapa kamu berbuat seperti itu? Punya, Bu. Nah, dia bertahu tujuannya apa dia melakukan suatu kesalahan. Iya. Nah, terus kan ibu melihat kamu senang melakukan itu, tetapi kamu yakin nggak dengan keyakinan kelas itu? Yakin, Bu. Yakin. Tahu? Tahu, Bu. Terus kira-kira mana? Dari sini kita menanyakan keyakinan kelasnya yang sudah mereka buat. Bersikap baik kepada orang lain, saling menghargai dan saling menghormati sesama teman. Itu nyatanya kamu yakin bisa detail menjelaskan kalau mengganggu teman itu tidak bisa menghargai teman itu tidak baik, ya kan? Iya. Kamu pengen jadi orang seperti apa, Tim? Saya ingin menjadi orang yang bisa menghargai teman, Bu. Ya. Terus apa yang bisa kamu selesaikan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Hilda, Bu, atas kesalahan saya. Benar. Iya, Bu. Terus berjanji mengulangi lagi nggak? Tidak, Bu. Seandainya kamu mengulangi lagi, kira-kira sanksinya apa? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Baik, sekarang gini, Bim. Habis ini kamu kembali ke kelas,
bertemu dengan Yoga, terus meminta maaf ya ke dia ya. Iya Bu. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Jangan lupa ganti baju olahraga. Terima kasih Bu Nuni. Ya, ini adalah salah satu contoh dari segitiga restitusi yang kemarin saya buat. Bagaimana Bapak Ibu? Ini adalah terakhir sebelum kita mengakhiri modul 1.4. Ini adalah ada video motivasi anak, biar kita termotivasi lagi, biar lebih termotivasi. Ini ada pohon tumbang. Ada yang coba ya, ada yang mereka masih nggak memperhatikan sama sekali. Tapi salah satu anak yang memperhatikan. Ada apa ya di depan kok menimbulkan kemacetan? Anak ini berpikir, wow, kalau caranya kayak gini kita nggak bisa jalan nih. Aku harus bergerak. Ada pohon tumbang di tengah jalan sehingga menghambat perjalanan mereka. Akhirnya anak itu mempunyai inisiatif untuk mendorong agar pohon yang tumbang itu bisa berpindah. Dia sendirian Bapak Ibu, orang di sekitarnya masih cuek. Karena melihat anak kecil itu sudah berusaha memindahkan pohon, akhirnya orang-orang itu tergerak untuk sama-sama berusaha menolong, bergotong royong agar pohon itu bisa berpindah dan kita bisa melewatinya. Saling bahu membahu, bergotong royong memindah pohon besar tersebut. Aduh, berat. Satu persatu mereka berusaha. Dikit, akhirnya pohon itu bisa berpindah. Mereka senang, akhirnya perjalanan menjadi lancar. Dari sini kita belajar bahwa kita harus saling berkolaborasi, bekerja sama dan bergotong royong dalam membangun manusia, murid-murid menjadi pribadi yang seperti kita harapkan, pelajar profil Pancasila. Cukup sekian Bapak Ibu dari saya, pemaparan dari saya budaya positif modul 1.4, pemahaman pengimbasan budaya baik dan praktek baik. Sebelumnya saya akhiri, saya akan berpantun sejenak. Dari tadi awal kita berpantun, akhirnya kita juga berpantun. Ikan hiu ketemu cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikianlah rangkaian acara pengimbasan dan pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat kita terapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik, baik muridnya, gurunya, sehingga sekolah kita adalah sekolah idola masyarakat, sekolah tujuan anak-anak untuk belajar di SMP Negeri 1 Mauspati. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.